Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Apgar skor pada bayi. Sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baik. Kemudian setelah itu di sini saya sudah meletakkan bayi yang baru lahir pada tempat pemeriksaan. Lalu di sini saya akan menilai appearance atau warna kulit. Nah, sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu untuk handuk dari bayi. Nah, lalu di sini saya akan menilai warna kulit bayi dan saya akan memberi skor. Nah, di sini saya temui untuk kulit bayi sendiri seluruh tubuh berwarna kemerahan dan di sini akan saya berikan skor 2. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk puls laju jantung dari pasien. Kemudian nanti saya akan nilai. Baik, di sini setelah saya lakukan pemeriksaan selama 1 menit penuh, didapatkan untuk puls jantungnya sendiri itu 100 kali per menit, yang dimana masih dalam batas normal. Di sini saya berikan untuk skornya 2. Kemudian di sini saya menilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Baik, di sini untuk refleksnya sendiri, bayi mampu memberikan reaksi yang melawan, sehingga saya berikan nilai skornya 2. Lalu selanjutnya di sini untuk activity atau tonus otot, di sini saya menilai tonus otot dengan melihat gerakan bayi. Nah, di sini bayi aktif bergerak, sehingga saya berikan nilai atau skor 2. Lalu selanjutnya di sini untuk respirationnya sendiri, untuk usaha nafas, bayi terlihat menangis kuat ya, sehingga untuk skornya sendiri adalah 2. Selanjutnya di sini dari masing-masing kriteria saya akan menjumlahkan nilai yang didapatkan untuk menentukan keadaan bayi. Nah, di sini karena hasilnya 2 semua, mulai dari appearance-nya 2, puls jantungnya 2, refleksnya 2, tonus ototnya 2, dan juga respiration-nya 2. Di sini untuk total dari Apgar skornya sendiri dari bayi didapatkan 10, sehingga tidak ditemukan adanya asfiksia karena hasilnya lebih dari sama dengan 7. Baik, sekian untuk pemeriksaan Apgar skor. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah, lalu setelah itu saya akan menggunakan hand scoop. Baik, di sini saya akan menggunakan hand scoop. Nah, kemudian setelah itu saya akan memastikan bahwa suhu bayi dan juga lingkungan dalam keadaan yang sehat. Nah, karena di sini tidak disediakan lampu sorot, apabila tersedia lampu sorot, kita harus menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Nah, untuk jaraknya sendiri antara lampu sorot dan bayi itu kurang lebih 60 cm. Kemudian kita juga harus menjaga suhu ruangan agar tidak lebih dingin dari 25 derajat Celcius. Jadi kita harus perhatikan juga suhu AC. Bila perlu, AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan. Kemudian kita juga harus mengeringkan bayi secepatnya, terutama kepala, tanpa menghilangkan vernix. Oke. Baik, di sini selanjutnya saya akan meletakkan bayi dalam keadaan terlentang, kemudian kepala sedikit rendah untuk membersihkan mulut, faring, hidung dari cairan mukus, darah, dan juga debris amnion. Nah, di sini saya akan usap mulut dengan kasa, dan apabila ada suction, kateter bisa menggunakan suction, tapi di sini karena ada kasa saja, jadi saya akan usap menggunakan kasa. Nah, kemudian setelah itu untuk bayi yang baru lahir dengan kondisi sehat itu kita bisa berikan langsung pada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Nah, bila dikhawatirkan adanya gawat nafas, bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengukuran antropometri, di mana yang pertama yang akan saya ukur adalah kainnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini sudah saya dapatkan untuk hasil dari penghitungan kainnya sendiri itu 50 gram. Kemudian saya akan mengukur bayi. Nah, kemudian setelah itu di sini saya dapatkan untuk ukuran bayinya sendiri itu 2850 gram. Nah,
Setelah saya hitung dan saya kurangkan, untuk hasilnya sendiri berat badan bayi adalah 2.800, yang dimana masih dalam batas normal. Oke. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan. Di sini saya sudah meletakkan bayi pada tempat yang datar dan juga saya sudah menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit. Nah, di sini saya akan tarik terlebih dahulu untuk penyangganya sampai ke tumit dari bayi. Sini saya dapatkan untuk hasilnya sendiri 45 cm, jadi masih dalam batas normal. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala yang dimana dimulai dari diameter terbesar, yaitu dari frontalis hingga ke occipital. Baik. Nah, di sini untuk lingkar kepalanya sendiri saya dapatkan 33 cm ya, jadi masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya di sini saya juga akan melakukan pengukuran lingkar dada, yang dimana pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Nah, dilakukan melalui kedua puting susu. Permisi. Nah, di sini saya dapatkan untuk lingkar dadanya sendiri 32 cm, jadi masih dalam batas normal ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran suhu pada bayi selama 5-10 menit. Ada aksila, suhu aksila. Baik, di sini yang saya dapatkan adalah suhunya 36,5, jadi masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemantauan denyut jantung, di mana saya akan memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi. Kemudian saya akan hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Baik, sudah selama 1 menit penuh. Di sini saya dapatkan untuk denyut jantungnya sendiri 120 kali per menit. Kemudian saya akan melakukan pemantauan pernafasan bayi dengan menghitung pernapasan bayi selama 1 menit penuh dan juga memantau adanya apnu dan mendengarkan suara napas, memperhatikan tarikan dada bayi. Baik, di sini sudah saya hitung. Saya mendapatkan untuk hasilnya sendiri 60 kali per menit dan saya tidak menemukan adanya retraksi dada ataupun apnu pada bayi. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Nah, dimulai dari pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Di sini saya akan meraba sepanjang sutura dan juga saya akan meraba fontanel. Nah, kemudian setelah itu di sini untuk fontanel anteriornya sendiri masih teraba. Nah, sudah, dan ukurannya juga normal. Lalu selanjutnya di sini saya akan memeriksa apakah ada trauma lahir seperti caput succedaneum, cephalhematoma, perdarahan subaponeurotik ataupun fraktur tulang tengkorak. Tapi tidak ditemukan adanya hal tersebut. Jadi untuk kepala pasien masih dalam batas normal. Lalu di sini juga saya tidak menemukan adanya kelainan kongenital seperti anencefali atau mikrosefali. Lalu di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan jumlahnya, posisinya dan juga letak dan gerakan mata. Nah, untuk mata pasien sendiri itu normal, kemudian saya tidak menemukan adanya trauma palpebra, kemudian perdarahan konjungtiva ataupun perdarahan pada retina, dan saya juga tidak menemukan adanya pembesaran dan kekeruhan pada kornea pasien. Lalu di sini saya tidak menemukan adanya sekret pada mata ataupun konjungtivitis oleh kuman gonococcus. Lalu selanjutnya di sini saya akan memeriksa keadaan sklera. Normalnya skleranya putih bersih, tidak ditemukan adanya tanda-tanda ikterus. Kemudian di sini saya kaji eye blink reflex, refleks gerakan seperti menutup dan mengejapkan mata. Nah, refleksnya normal ya. Untuk bayi sendiri dia mampu refleks buka tutup mata. Kemudian jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan menutup atau dia akan mengejapkan matanya. Saya akan cek menggunakan Nah, di sini setelah saya gunakan senter juga refleksnya normal. Kemudian di sini saya akan memeriksa telinga. Saya akan periksa dan pastikan untuk jumlah, bentuk dan juga posisinya. Nah, jumlahnya normal 2, posisinya simetris, bentuknya juga normal. Kemudian
Di sini karena bayinya ini cukup bulan, jadi tulang rawannya sudah matang. Kemudian daun telinga harus membentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Terlihat jelas ya. Kemudian di sini saya akan memperhatikan letak daun telinga, dan daun telinga yang letaknya rendah atau low ears itu biasanya terdapat pada pasien yang mengalami sindrom tertentu. Tapi pada pasien ini tidak ditemukan adanya bentuk telinga yang lebih bawah atau low ears ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan hidung pada pasien. Nah, di sini untuk bentuknya dan lebar hidungnya itu normal, yaitu lebih dari 2,5 cm. Kemudian bayi itu dia dapat bernafas dari hidung dan tidak melalui mulut. Kemudian di sini saya memeriksa apakah adanya sekret mukopurulen ataukah tidak. Tidak ditemukan ya adanya sekret mukopurulen, tapi memang ada sekret yang bening tapi sedikit dan tidak mukopurulen. Kemudian di sini saya akan memeriksa apakah ada penampasan cuping hidung. Tidak ditemukan ya adanya penampasan cuping hidung. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Saya akan kaji bentuk bibir apakah dia simetris atau tidak. Di sini untuk bentuk bibirnya sendiri itu simetris ya. Kemudian pada langit-langit mulut saya perhatikan tidak ditemukan adanya sumbing. Lalu saya juga tidak menemukan adanya bercak putih pada area mulut pasien. Lalu di sini saya akan kaji refleks rooting, yaitu mencari puting susu atau refleks sucking. Nah, saya akan berikan rangsangan dengan tangan saya apakah mampu refleks sucking dan rootingnya. Oke, refleks sucking dan rootingnya itu normal ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan leher pada pasien. Nah, leher biasanya itu pendek dan kita harus periksa juga kesimetrisannya. Nah, memang leher pasien ini memang pendek dan juga simetris ya. Kemudian pergerakannya juga baik, tidak ditemukan adanya keterbatasan pergerakan. Lalu selanjutnya juga tidak ada tanda-tanda trauma leher ataupun kerusakan pada flexus brachialisnya. Lalu di sini saya akan melakukan perabaan untuk mengidentifikasi apakah ada pembengkakan pada tiroid ataupun pada vena jugularisnya. Oke, tidak ditemukan ya adanya pembengkakan. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan dada. Di sini saya akan periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas dan juga pernafasan yang normal. Dinding dada dan abdomen itu dia bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas. Di sini saya akan nilai untuk dada normal ya, untuk dada normal. Kemudian pernafasan, pergerakan dinding dada dan juga abdomen itu secara bersamaan. Kemudian di sini pasiennya cukup bulan sehingga puting susunya sudah terbentuk dan juga tampak simetris. Nah, kemudian selanjutnya apabila ditemukan adanya pembesaran payudara itu memang normal pada bayi baru lahir ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memeriksa bahu, lengan dan juga tangan. Nah, di sini kedua lengan harus sama panjang. Nah, dengan cara kita periksa meluruskan kedua lengannya ke bawah. Nah, sama panjang dan juga simetris ya. Kemudian di sini saya memeriksa jarinya, tidak ditemukan adanya polidaktili ataupun sindaktili. Lalu di sini telapak tangan harus dapat terbuka dan garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom. Kita lihat juga telapak tangannya. Nah, ini untuk garis tangannya normal ya, tidak ada garis tangan yang hanya satu dan juga telapak tangannya bisa membuka lebar. Kemudian di sini saya juga periksa adanya paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan pendarahan. Tidak ditemukan adanya kelainan pada kuku, tampak normal dan sehat. Kemudian di sini saya kaji refleks moro dan kemungkinan adanya fraktur. Bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Baik, di sini saya akan melakukan refleks moro, melihat refleks moro pasien. Di sini jika normal, pasien akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya. Saya mulai. Nah, normal ya, pasien ketika saya hentakkan ke bawah itu tangannya mengembang dan refleks untuk melakukan ekstensi. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengkaji refleks palmar grasping atau menggenggamnya dengan saya meletakkan tangan saya pada telapak tangan pasien. Nah, di sini terlihat bayi menggenggam tangan saya. Lalu selanjutnya di sini saya akan memeriksa abdomen. Saya akan mengamati tali pusatnya. Kemudian pada tali pusat itu terdapat 2 arteri dan 1 vena. Lalu selanjutnya saya mengobservasi pergerakan abdomen. Yang normal abdomennya tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Nah, kemudian di sini saya akan meraba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Nah,
Saya akan meraba. Nah, saya tidak menemukan adanya pembesaran ataupun massa ya pada abdomen. Kemudian saya akan melihat dan meraba bentuk abdomen, raba apakah ada massa abnormal, bentuk perut sangat cekung, ataukah kemungkinan adanya diafragmatika. Saya sudah melakukan hal tersebut tadi dan saya tidak menemukan adanya tanda-tanda abnormal. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memeriksa genitalia bayi. Nah, bayi ini bayi laki-laki, maka saya akan memeriksa pada panjang penis dan juga lebarnya. Untuk panjangnya sendiri ini kira-kira 3 cm, untuk lebarnya 1 cm ya, jadi masih dalam bentuk normal. Kemudian posisi lubang uretra itu normal, berada pada ujung penis, normal. Kemudian untuk prepusiumnya itu tidak boleh ditarik ya, karena nanti bisa menyebabkan fimosis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testisnya ada 2. Di sini saya akan melakukan palpasi ya, untuk testisnya ada 2 ya. Kemudian apabila bayi yang kita periksa itu adalah bayi perempuan, maka kita harus pastikan labia mayoranya itu telah menutupi labia minoranya, dan juga kita pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Dan pada bayi perempuan biasanya itu tampak adanya sekret berwarna putih, itu karena pengaruh hormon ibu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memeriksa tungkai dan kaki. Saya periksa kesimetrisan tungkai dan kakinya. Nah, untuk kesimetrisannya sendiri simetris ya. Lalu untuk panjang kedua kaki saya periksa dengan cara meluruskan kakinya. Nah, panjangnya normal. Kemudian saya bandingkan juga jumlah jari-jari kakinya. Nah, jumlahnya itu normal ya. Saya tidak menemukan adanya polidaktili ataupun sindaktili pada kaki pasien. Kemudian di sini saya akan mengkaji refleks Babinski dengan mengusap atau menekan bagian yang menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka. Sebentar ya. Nah, di sini saya akan lakukan refleks Babinski. Nah, normal ya, tidak ditemukan adanya jempol yang menonjol sendiri ataupun pemekaran pada jari-jari yang lain. Yang dimana di sini tadi jari kaki dari bayi tersebut dia mengucuk ke bawah, jadi masih dalam batas normal. Kaki satunya? Oh iya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Baik, di sini saya juga akan lakukan pemeriksaan Babinski pada kaki satunya, telapak kaki satunya, normal ya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda patologis. Kemudian di sini saya akan memeriksa spinal atau punggung. Nah, di sini untuk periksa spina itu dengan cara menelungkupkan bayi. Kita telungkupkan bayi terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita lihat apakah ada tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebra. Tapi di sini untuk punggung pasien sendiri normal ya, bersih, tidak ada penonjolan. Kemudian kita balikkan lagi. Sambil di sini saya akan memeriksa anus dan juga rektum. Di sini saya periksa apakah ada atresia ani. Tidak ditemukan adanya atresia ani ya, dan juga untuk mekoniumnya sendiri itu sudah keluar tadi ketika pasien baru lahir. Jadi normalnya memang mekonium itu keluar dalam waktu 24 sampai 48 jam. Baik, di sini saya akan melakukan injeksi vitamin K1 1 mg secara intramuskular. Sebelum itu nanti saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Nah, baik, kemudian di sini saya akan mengambil vitamin K1. Lalu secara 90 derajat saya injeksikan aspirasi dan saya masukkan. Oke. Kemudian baik, di sini nanti diperlukan juga pengambilan darah untuk melakukan screening awal pada bayi, dan juga dilakukannya itu untuk apa? Untuk screening hepatitis B, golongan darah, HCT, ataupun pemeriksaan bilirubin dan hearing impairment screening.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada orang tua bayi bahwa keadaan bayi saat ini dari hasil pemeriksaan fisik dan juga penilaian Apgar skornya itu semuanya dalam batas normal, dan saya juga akan mengedukasi ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi itu sampai usia 6 bulan, dan nanti jangan lupa untuk diberikan juga MPASI. Nah, kemudian bayi saat ini masih dalam keadaan sehat dan tetap harus dijaga agar tidak terjadi infeksi-infeksi yang mungkin terjadi pada pasien nantinya. Kemudian setelah itu saya akan membereskan alat yang saya gunakan. Lalu selanjutnya di sini saya akan melepaskan sarung tangan, cuci tangan, dan setelah itu saya akan melakukan dokumentasi tindakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan penilaian balance score pada bayi. Sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan yang lengkap terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini saya sudah meletakkan bayi dengan terlentang dan juga pemeriksaan menunggu sampai bayi tenang. Di sini bayi sudah tenang, saya menilai postur bayi. Di sini bayi terlihat posturnya seperti frog position ya, jadi saya berikan nilai 4. Saya akan catat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan jendela siku, tangan fleksi pada pergelangan, dan saya beri cukup tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksibel mungkin. Perlahan aja ya, dan jangan pernah memutar pergelangan tangan dari bayi. Nah, di sini bayi bisa fleksi semaksimal mungkin. Jadi di sini untuk hasilnya sendiri skornya 4. Kemudian selanjutnya di sini untuk recoil lengan, kita pegang kedua tangan bayi dan fleksikan bagian bawah sejauh mungkin dalam 5 detik. Pegang, kemudian kita fleksikan selama 5 detik. Nah, kemudian kita lepaskan, rentangkan kedua lengan dan lepaskan. Kemudian kita amati reaksi bayi saat dilepaskan dan berikan skor. Nah, tadi setelah saya fleksikan, kemudian saya lepaskan, itu bayi memberikan respon berupa mengangkat tangan ke atas, sehingga untuk skornya sendiri 4. Kemudian selanjutnya untuk sudut poplitea, ini bayi diposisikan terlentang, kemudian paha ditempatkan lembut di perut bayi dengan lutut tertekuk penuh. Nah, bayinya posisinya terlentang, paha ditempatkan lembut pada perut bayi dengan lutut tertekuk penuh. Nah, kemudian setelah itu kita periksa memegang kaki satu sisi dengan lembut dengan satu tangan mendukung sisi paha tangan lainnya dan berikan tekanan pada paha belakang. Kemudian kita pastikan bayi berhenti menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Kemudian kaki bayi diekstensikan sampai terdapat resistensi, pasti terdapat ekstensi. Kemudian kita ukur sudutnya. Oke. Nah, tadi itu pada saat bayi menendang itu saya dapatkan untuk sudutnya sendiri sudut 90 derajat. Oke. Kemudian selanjutnya untuk tanda Shell itu kita bayi dibaringkan terlentang dan pemeriksa mengarahkan kepala bayi ke garis tengah tubuh. Baik, selanjutnya di sini untuk tanda Shell sendiri kita baringkan bayi dengan terlentang. Di sini saya arahkan bayi mengarah ke kepala bayi ke garis tengah tubuh. Oke. Kemudian dorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan dan ibu jari. Dari tangan sisi lain pemeriksa diletakkan pada siku bayi. Buat seperti ini ke arah dada. Nah, kemudian di sini siku dapat diangkat melewati badan, namun kedua bahu harus tetap menempel di permukaan meja dan kepala tetap lurus. Amati posisi siku pada bayi. Nah, di sini untuk posisinya normal ya, tidak melewati batas. Kemudian di sini skornya sendiri itu masih dalam batas 3. Ya. Nah, di sini selanjutnya ada pemeriksaan perasa tubuh telinga, posisi bayi dalam keadaan terlentang, lalu pegang kaki bayi dengan ibu jari dan telunjuk, lalu kita tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Dengan ibu jari dan telunjuk kita angkat seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pertahankan panggul pada permukaan meja dan amati jarak antar kaki dan kepala serta tingkat ekstensi lutut. Nah, dia hanya mampu segini, jadi masih dalam skor 3. Oke.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menilai kematangan fisik dari kulit pasien. Saya akan perhatikan kulit bayi baik warna maupun teksturnya. Di sini untuk permukaannya itu memang ada pengelupasan, tapi tidak ditemukan adanya ruam dan juga venanya jarang. Jadi untuk skornya 2. Kemudian selanjutnya di sini untuk lanugo, kita perhatikan di sini lanugo atau rambut tipisnya di sini sudah mulai menipis ya, untuk skornya sendiri 2. Kemudian untuk pemeriksaan pelantar kaki, di sini saya ukur panjang dari ujung jari hingga tumit dan lihat garis telapak. Nah, untuk garis telapaknya itu dia lipatan pada 2/3 anterior. Lalu selanjutnya di sini saya lihat untuk payudaranya sendiri, kita melakukan pemeriksaan dan menilai ukuran areola dan menilai ada atau tidaknya bintik akibat pertumbuhan papila Montgomery. Nah, di sini saya juga akan melakukan palpasi jaringan mamae di bawah areola dengan ibu jari dan telunjuk untuk mengukur diameternya. Kemudian saya berikan skor. Nah, seperti ini. Nah, areolanya ini memang berbintil. Kemudian untuk benjolannya sendiri ukurannya kira-kira 1-2 mm. Lalu selanjutnya untuk mata atau daun telinga, di sini saya periksa daun telinga dengan palpasi ketebalan kartilago dan melipat daun telinga ke arah wajah. Kemudian lepaskan dengan mengamati kecepatan kembalinya. Oke. Nah, sudah kecepatan kembalinya cepat dan kembali seperti semula. Kemudian pemeriksaan mata dengan membuka dan memisahkan palpebra superior dan inferior menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian kita berikan skor. Nah, kemudian matanya normal ya. Baik, di sini untuk skornya sendiri untuk pemeriksaan mata dan telinga itu mendapatkan skor 3, di mana pinanya keras dan terbentuk dan juga recoil segera. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memeriksa kelamin. Untuk kelamin laki-laki di sini untuk testis di skrotum dan juga rugianya jelas. Jadi untuk skornya 3. Baik, tadi saya sudah melakukan untuk pemeriksaan Skoll Ballardnya sendiri. Dari bayi itu saya dapatkan total skornya 39. Jadi saat ini itu usia kehamilannya memang 39, yaitu bayi lahir dengan cukup bulan. Sekian dan terima kasih.